Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya sudah ada motor klasik bergaya tracker yaitu Kawasaki W175 TR. Jadi motor ini terdapat dua tipe yang berbeda, varian standar dan special edition. Untuk yang putih ini hanya ada di varian standarnya lur, dimana harganya menginjak 30 juta ke atas memang, dan informasi lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya lur. Jadi seperti apa spesifikasinya? Simak terus. Oke lur, kita mulai dari segi dimensinya. Jadi motor ini memiliki panjang 1950 mm dan lebarnya 805 mm. Secara desain, memang motor ini mengedepankan gaya klasik motor zaman dulu, dan stangnya juga ini tinggi, tentunya enak nih untuk bermanuver ataupun posisi readingnya nyaman lur. Di bagian headlamp tentunya desain bulat ya, mengedepankan gaya retro klasik, dan ini pencahayaannya masih bohlam halogen. Desain lampu sen yang terpisah dan lebih memanjang ini memakai warna desain kuning nih, dan tentunya masih bohlam. Di bagian suspensi ini lebih panjang 35 mm dibandingkan W175 yang satunya lagi lur. Desain spakbor juga gaya tracker. Terus di bagian kaki-kaki ini untuk velgnya berbeda dengan varian special edition, jadi warnanya berbeda lur. Profil bannya memakai 80/100 ring 17 dan ini bertipe dual purpose, jadi bisa di medan off-road ataupun on-road lur. Piringan cakramnya belum heavy disc brake, dan untuk beratnya motor ini hanya 121 kg. Memang sangat ringan karena W175 yang satunya lagi itu memiliki berat 126 kg lur. Jadi yang bikin dia lebih ringan tuh di bagian tangki bensinnya juga. Ini kan dia lebih kecil, kapasitasnya lebih kecil lur. Untuk soal di mesinnya, motor ini masih menggunakan karburator, belum full injection. Dan untuk yang tipe standar ini tidak terdapat skid plate seperti yang varian special editionnya. Ground clearance motor ini mencapai 195 mm. Nah, di bagian handle kanan ini terdapat engine cut off dan electric starter. Jadi meski gaya klasik ini ada electric starternya lur. Soal stangnya, dia modelnya lebar ya dan tinggi, posisinya nyaman ini lur. Kesan klasik retronya tuh dapat di bagian speedometer yang dia simple, minimalis. Dan di bagian handle kiri pengaturan seperti biasa, klakson, lampu sen, high beam, low beam. Terus soal pengunciannya juga masih menggunakan anak kunci, belum ada sistem keamanan shutter key atau yang lainnya. Kapasitas tangki bahan bakarnya ini hanya menampung 7,5 liter, jadi lebih kecil dan tangkinya polos. Joknya di sini hitam aja, jadi tidak ada perpaduan warna seperti yang punyanya special edition. Yang warna kuning itu berbeda, ada garis-garis, lebih keren sih lur. Memang secara harga juga beda. Untuk di bagian stop lamp belakang ini juga masih bohlam dan kesan klasiknya masih dapat dengan desain lampu sen yang terpisah nih. Jadi untuk di bagian suspensi belakang ini juga 35 mm lebih panjang dibandingkan W175 yang satunya lagi lur. Dan ini desainnya. Terus untuk di bagian knalpot untuk varian standar ini tidak ada aksen seperti special edition, ada aksen chrome-nya. Dan ini desain knalpotnya ya. Jadi soal knalpot ini memang baru karena mengusung konsep off-sweep megapun tipe muffler. Untuk soal velg di bagian belakang senada dengan yang depan, velg jari-jari dengan profil ban 100/90 ring 17 dan tentunya sudah dual purpose.
Soal pengereman bagian belakang, motor ini masih menggunakan sistem pengereman tromol, dan shock breaker yang belakang ini memakai warna hitam. Jadi sewarna bodinya berbeda dengan special edition yang memakai warna merah lur. Untuk soal di mesinnya nih, dia menggunakan mesin 4 tak SOHC 1 silinder dengan kapasitas 177 cc. Jadi mesinnya ini kan karburator, menggunakan karburator bertipe Mikuni. Dan teknologi mesin yang dipakai W175TR ini memang sedikit ketinggalan zaman ya, karena memang menggunakan karburator, tapi itu mempunyai daya tarik tersendiri tentunya untuk sebagian orang ya. Dan tenaganya ini cukup responsif, mencapai 13 PS pada putaran mesin 7500 rpm lur. Untuk torsinya menembus 13,2 Nm pada putaran mesin 6000 rpm. Jadi mesinnya ini juga masih sama yang digunakan dengan W175 yang biasa. Dan konfigurasi karburator ini juga mengusung sekrup udara baru yang memberikan performanya lebih responsif lur. Jadi motor ini cocok banget ya untuk bernostalgia zaman dulu dengan motor klasik tuh. Ini cocok banget lur. Pilihan yang tepat. Oke, dan segitu aja. Ojo lali tinggal nolek, dan salam dulur otomotif.